Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Qalfatur Rasyida dengan NIM akhir 022 akan melakukan review jurnal mengenai infant and young child feeding. Nah, ini adalah jurnal yang digunakan dalam review. Nah, ini adalah identitas jurnal utama dengan judul Impact of Infant and Young Child Feeding, Counseling on Practice, and Knowledge of Mothers in Rural Areas. Ini adalah penulisnya dengan tahun publikasi 2020. Ini nama jurnalnya beserta volume dan nomor dan doi. Nah, masalah malnutrisi pada bayi dan anak merupakan penyebab sekitar 45% kematian anak di dunia dengan beban terbesar di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Nah, praktik menyusui dan pemberian makan pendamping yang tidak optimal ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan mortalitas anak. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi EYCF terhadap praktik menyusui, pertumbuhan anak, dan mortalitas di negara LMIC. Nah, subjek penelitiannya yaitu ibu menyusui dan anak usia di bawah 2 tahun di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Nah, metode penelitiannya yaitu menggunakan systematic review terhadap 77 studi yang mencakup intervensi edukasi menyusui, pemberian makan pendamping, dan suplementasi makanan. Data dikumpulkan dari berbagai basis data, sesuai dengan pedoman Cochrane Handbook dan Prisma. Lalu, pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan review manager dengan pendekatan meta-analisis. Resiko bias dinilai menggunakan Cochrane Risk of Bias Tool dan kualitas bukti menggunakan GRADE. Nah, ini adalah hasil penelitiannya, yaitu edukasi menyusui meningkatkan inisiasi dini menyusui sebesar 20%, eksklusif menyusui 3 bulan sebesar 102%, dan EBF 6 bulan sebesar 53%, serta menurunkan kejadian diare sebesar 24%. Lalu edukasi pemberian empasi meningkatkan H for Age score sebesar 0,41 standard deviation dan H for Age score sebesar 0,25 standard deviation. Nah, pemberian makanan tambahan menurunkan angka stunting hingga 36% dan meningkatkan H for Age score sebesar 0,15 standard deviation. Lalu program suplementasi menurunkan angka kematian bayi sebesar 39%. Nah, kelebihan metode ini yaitu dapat digunakan untuk memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan praktik menyusui dan penurunan kejadian diare pada anak. Lalu metode ini juga terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi anak, terutama di wilayah dengan keterbatasan pangan. Selain itu, penerapan metode IHCF bersifat fleksibel karena dapat dilakukan baik oleh tenaga kesehatan maupun kader masyarakat, sehingga memungkinkan pelaksanaan program yang lebih luas, berkelanjutan, dan mudah diadaptasi sesuai kondisi setempat. Sedangkan kekurangannya yaitu ditemukan dalam jurnal ini antara lain bukti mengenai pengaruhnya terhadap peningkatan pertumbuhan fisik anak masih terbatas. Selain itu, hasil penelitian yang membahas metode ini menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar studi atau heterogenitas yang tinggi sehingga konsistensi temuan menjadi kurang kuat. Lalu beberapa studi juga dinilai memiliki kualitas bukti yang rendah hingga sangat rendah berdasarkan penilaian GRADE, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan desain dan metodologi yang lebih kuat untuk memperkuat validitas hasilnya. Nah, untuk potensi bias yang dapat terjadi antara lain resiko bias dalam pemilihan studi yang dapat mempengaruhi representativitas hasil penelitian. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan hasil antar studi serta variasi dalam durasi dan jenis intervensi yang digunakan, sehingga sulit untuk menyimpulkan efek yang seragam. Bias pelaporan juga menjadi potensi masalah karena beberapa penelitian mungkin hanya melaporkan hasil yang signifikan atau mendukung hipotesis tertentu, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas keseluruhan temuan. Nah, cara mengurangi biasnya yaitu dengan melakukan beberapa langkah. Salah satunya adalah melakukan double screening oleh 2 peneliti independen untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan objektivitas dalam pemilihan studi. Selain itu, penggunaan panduan Cochrane dan Prisma membantu menjaga transparansi serta konsistensi dalam proses telaah sistematis. Analisis sensitivitas dan pilihan menggunakan metode GRADE juga penting dilakukan untuk menilai kekuatan serta kualitas bukti sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid, reliabel, dan dapat dipercaya.
Nah, kesimpulannya, intervensi IICF ini terutama edukasi menyusui dan pemberian makan pendamping terbukti meningkatkan praktik menyusui, pertumbuhan anak, dan menurunkan risiko penyakit serta kematian bayi di negara berpenghasilan rendah ke menengah. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut lagi untuk menilai efektivitas jangka panjang dan aspek cost effectiveness. Nah, ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih.